Hola amigos, sekarang ini jam 7 pagi. Kita rencananya hari ini mau pergi ke salah satu pulau yang merupakan pulau yang terisolasi gitu ya. Karena pulaunya sendiri tuh kecil, nggak ada aspal, jalanan aspal gitu sama sekali nggak ada. Dan satu-satunya cara untuk datang ke si pulau itu adalah dengan perahu atau dengan ferry. Karena nggak ada pesawat, belum ada airport di sana. Tapi walaupun pulaunya kecil dan terisolasi, ada beberapa orang yang tinggal di sana dan rencananya kita mau sewa sepeda dan mau ngelilingin si pulaunya itu karena pulaunya masih indah banget sih, pantainya banyak dan ntar lihat sendiri deh kayak gimana. Aku penasaran banget pengen ke sana. Dan si ferry-nya itu kemarin kita udah booking jam 8.30. Ya aku mau ngeliatin sekarang keadaannya jam 7 kayak gini. Cantik banget kan? Ini di parkiran dari si ferry-nya. Jadi kata mereka karena kita bawa camper van boleh tinggal di sini. Semalaman anginnya gede. Semoga nanti si ferry-nya nggak terlalu goyang. Kita siap-siap dulu ya. Tepat jam 8.30, ferinya sudah siap untuk berlayar. Hanya ada beberapa orang saja yang beli tiket di pagi hari. Turis lainnya pasti masih belum bangun. Anginnya cukup kencang, dan saat keluar dari pelabuhan, ferinya mulai terguncang oleh ombak Samudra Atlantik. Yang suka mabuk laut harus hati-hati nih. Jalur feri ini sekitar 20 menit. Dan dari lautan, kita bisa lihat pemandangan dari sisi lain Pulau Lanzarote. Tidak lama, kita pun sampai di pelabuhan kecil Pulau La Graciosa yang merupakan tujuan kita. Hari ini langitnya begitu cerah, angin pun tidak terlalu terasa. Kita mulai dengan berjalan kaki di gang-gang yang ada di sini. Sensasinya seperti berada di kota mati, tidak ada satu orang pun di jalan. Hingga akhirnya kita lihat ada satu rumah yang menyewakan sepeda. Tanpa ragu, kita pikir sepeda akan menjadi transport terbaik untuk eksplorasi kita di sini. Tidak sampai 5 menit, kita sudah mengelilingi perkampungan atau kota kecil di pulau ini. Karena penduduknya yang sangat sedikit, ada hal unik yang baru kita tahu. Di sini, hanya ada satu polisi dengan pekerjaan sampingan yang juga sebagai tukang pos di pulau ini. Aku udah sewa si sepedanya, ini 10 euro. Dan kalau kalian lihat, emang ini semuanya tanpa aspal, jadi masih pakai pasir. Semoga nanti nggak susah buat jalan-jalan. Aku sekarang mau cari dulu minum sama perbekalan, karena satu-satunya supermarket di pulau ini hanya di kota ini. Jadi nanti kalau misalnya kita mau keliling, harus dipastikan nggak ada yang ketinggalan. Sekarang juga mataharinya udah mulai panas. Sekarang kayaknya kita setelah beli perbekalan langsung pakai itu dulu, sun cream. Lengkap sudah perbekalan kita dan sun cream pun sudah dipakai. Sekarang saatnya mengayuh sepeda untuk mengelilingi Pulau La Graciosa. Jadi dari tadi itu jalurnya nanjak banget, dan kalau kita lihat ini tuh gunung berapi. Jadi kita lagi naik di jalur buat naik ke gunung berapi. Jalur total ini 14 kilo. Sekarang kita kira-kira 1 kilo setengah. Masih ada banyak, terus nggak boleh capek. Ayo semangat. Terus si perkampungan yang tadi kita sewa sepedanya itu bisa kelihatan ada di sana. Kelihatan kecil banget kan? Nah itu satu-satunya kampung yang menyediakan segala hal di pulau ini. Sekarang kita mau lanjut sampai ke belakang. Jadi ke area belakang si gunung berapi. Tapi aku lagi istirahat dulu sebentar. Nggak terbiasa.
kita udah melewati si gunung berapinya tadi. Terus tadi jalanannya emang naik turun terus banyak batuan. Cuman pas tadi lebih dekat ke pantai, semuanya lebih berpasir. Jadi tadi sempet susah buat bawa si sepedanya. Dan yang paling aku nggak suka, sebenarnya kita enjoy kan, nikmatin si perjalanan segala macam. Terus kadang-kadang ada beberapa jeep yang lewat. Jadi mereka tuh emang ada tour menggunakan jeep. Ini ada satu nih di belakang. Baru nyampe. Nah, ini tuh lihat deh asapnya. Karena berpasir ya, jadi si asapnya tuh ngeganggu buat si orang yang pakai sepeda. Terus menurut aku sih lebih baik kita kayak lebih ekologikal kayak gini, lebih santai menikmatinya pakai sepeda atau trekking. Karena pulaunya sendiri nggak terlalu besar, jadi kalau pakai jeep malah kayak ngeganggu nggak sih? Lebih ngeganggu orang yang mau menikmati si pulaunya itu sendiri. Ini ada salah satu pantai, cuman kita ngerasanya terlalu berangin di sini. Mungkin kita udah ngelewatin sisi lain dari pulaunya, jadi mau terusin dulu ke sana. Kalau misalnya ada pantai yang lebih bagus buat berenang nanti, mungkin cari lebih agak ke sana. Setelah makan siang di pantai, kita lanjut naik sepeda untuk kembali ke tempat semula. Sekarang ini udah jam 2 dan kita baru aja ketemu sama banyak pesepeda juga. Mereka baru mulai perjalanan yang tadi kita lakukan dari jam 10. Mereka baru mulai sekarang jam 2. Lagi panas-panasnya. Sudah mengayuh sekitar 5 jam. Akhirnya kita sampai kembali ke perkampungannya. Amigos, kita udah ke pantai lain. Ternyata waktunya kayak agak lebih mepet gitu sama jadwal si ferry yang nanti kita naikin buat kembali ke Lanzarote. Jadi kita akhirnya memilih untuk berenang daerah sini, daerah pelabuhan. Airnya jernih banget. Tadi aku ngeliat ikan-ikan dan udah capek banget kalau harus jalan lagi. Akhirnya ya udah, mendingan kita langsung berenang aja di sini. Pulau kecil ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Mungkin karena lingkungannya yang tenang, jalanan yang tidak mengenal macet, pantai-pantainya yang cantik, cuacanya yang nyaman sepanjang tahun, dan semuanya ini tergabung menjadi satu. Maka dari itu, sempat terlintas perasaan untuk tinggal di sini. Tapi rasanya akan sedikit mustahil. Penduduk lokal yang mayoritasnya adalah nelayan tidak mau menjual rumah mereka. Kalaupun ada yang dijual, harganya hanya bisa dibayar oleh orang terkaya di dunia. Untuk orang seperti kita, ada 2 option untuk tinggal di sini. Yang pertama, sewa kamar di beberapa rumah yang ada, atau salah satu yang jauh lebih baik, bahkan gratis. Bawa tenda sendiri dan camping di area yang sudah disediakan. Sayangnya, sekarang masih ditutup karena COVID. Jadi kita memutuskan untuk kembali ke campervan kita, tapi masih dengan harapan suatu saat nanti kita akan kembali ke sini karena untuk 1 hari saja tidak cukup. Terima kasih sudah menyaksikan jalan-jalan kita hari ini. Mohon di like, subscribe, dan share video kita ya. Sampai jumpa di video lainnya.